Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama, yaitu di dalam rangka mengikuti atau melanjutkan program sekolah lansia, dan istimewa untuk hari ini adalah evaluasi. Jangan takut, Bapak Ibu ini mendengar kata evaluasi sudah takut, bahkan ada yang tidak berani datang. Makanya tes IQ, padahal yang dites adalah beliau-beliau instruktur kita. Apakah dalam saya menyampaikan ilmu saya itu nyampe atau tidak, padahal dulu pada sebetulnya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh salah, tapi kalau bisa nilainya 100. Saya mau melakukan evaluasi dulu dalam waktu mungkin tidak usah lama, 30 menit. Mungkin ada yang mau disampaikan secara lisan, tetapi ada yang nanti mau ditulis. Itu ada kertas kecil kuning itu bisa dibagikan. Nanti bisa dicatat oleh Mbak Priska atau Mas Matung yang kontulen ya, apa yang disampaikan. Ini apa lagi? Oh, sikat gigi. Apa lagi? Komunikasi. Oh, komunikasi. Ya, masa ngomong yang itu ya. Ya, baik. Ada lagi. Kesehatan ya. Nah, itu harus disampaikan juga. Ya, karena setelah itu kan Bapak Ibu sudah profesor tuh, bukan. Jadi kan sudah doktor, ya loh. Nah, kalau profesor kan tidak butuh kelas. Tapi mungkin butuh lah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau tiap bulan ada, tapi sudah dikoordinir langsung dengan DPRD dan BPKB, dan itu nanti sekali-sekali saya jadi pelayan tamu jadi saya tahu. Nama saya Sulastri, istrinya Pak Haris yang tulis itu. Pak Harisnya juga sekolah itu. Baik Bapak Ibu, sekolah lansia di Purbaya ini sangat luar biasa ya. Jadi tahun pertama itu menjadi piloting project, sehingga memang diambil oleh lansia Purbaya di sini, dan itu cukup bagus sekali. Sempat mendengar Bu Sri juga antusias menyambut, kalau begitu tahun depan ayo nanti saya pinjam ini. Ya, saya mendengar sendiri dan luar biasa juga, tidak mengingkari janjinya. Kemudian walaupun mandiri juga disupport. Terima kasih Ibu. Untuk sekolahnya sendiri materinya luar biasa, karena materinya materi seputar kebutuhan lansia, sehingga memang cukup baik ya, cukup baik. Seputar kebutuhan lansia, ada kebutuhan kesehatan, kemudian kebutuhan secara rohani pun juga ada, kemudian kesehatan bagus, juga psikologinya juga ada, sehingga nampaknya memang kebutuhan lansia ada di situ. Jadi kalau kita mau bisa mengambil apa yang disampaikan, memang cukup baik untuk lansia. Karena 1 tahunnya yang terakhir, saya membuat kesimpulan dari yang terakhir, bukan karena yang berada di hadapan saya sekarang dari tim Santosa dan Ibu dari pemerintah yang sekarang ini, namun karena 1 tahunnya dari kelompok yang ketiga, secara materi yang dipilihkan untuk kami pas dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Nah, terlalu panjang bagi saya pribadi, orang keset saya itu banyak bolosnya gitu. Itu pas waktu segitu, 1 pertemuan, 1 materi 1 jam itu ya cukupan, nggak terlalu. Apalagi setelah itu diobati rasa lelah dan foto bersama. Itu suatu hal yang ternilai ya, karena silaturahim atau kebersamaannya akan menambah umur, menambah rezeki dan sebagainya. Pak Prianto, Pak Erwin. Pekaten Ibu, jatosipun menika sampun wungsul wangsul kula aturaken. Rikala tasih jamanipun Mbak Ana ingkang mengaku. Dados setiap tahapan pendidikan menika kalau dene kula ngusulaken wontenipun modul ingkang saged kangge cepengan kita, saged kangge
napa nggih oleh-oleh saged kangge kenangan menawi kula menika sampun nanti derek sekolah. Nah, alhamdulillah ngantos samangke derek nanti pencatatanipun menika sing diucal menika ngantos kesupen. Terus sama itu menapa mawon ngantos kesupen. Terus menika kemawon kula usul menawi saged dipun upayaken materi-materi menika saged dipun himpun syukur terus gunanipun buku. Katakan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kemudian dengan adanya sekolah lansia ini kita kembali ketemu. Suasana ketemu sesama manusia ini ternyata ya memang sangat menjadikan hiburan bagi kami. Persoalannya ketika kita sudah tidak sekolah lansia, kemudian kita posyandu lansianya ganti ELP, kita menjadi jarang ketemu. Nah, terus tadi pertanyaan Pak Lis selaku Ketua RW, Pak Haris mempertegaskan lagi, terus kok hari ini opo? Kalau sekolah lagi sudah S3 kan sambung perusahaan ini. Sudah rasanya kalau sekolah ya gimana ya, yang ngurusin juga udah capek. Bagaimana ini anunya dari kami aturkan khususnya Bu Julia dari DP3A, monggo barangkali nanti ada ide-ide yang lain. Intinya kita bisa bertemu setiap bulan sekali dalam bentuk apa? Karena panjenengan masih berharga, ilmu panjenengan itu masih dibutuhkan. Kalau kami bisa datang, kami juga akan datang jadi peserta. Ini nanti tahun depan mau Januari atau mau Februari, sekolah ini mandiri dan nanti tetap saya kira ibu dokter dan juga Mbak Ira pasti akan tetap ngomongin. Dan kalau memang ini bagus Pak, biar pemerintah yang cari panjenengan, bukan jenengan yang cari pemerintah. Jadi iki lho butuh sekolah lansia. Minta joknya pakai RAPB. Soalnya ini mesti panjenengan saya pemerintah yang akan dibutuhkan, akan dicari oleh pemerintah. Nah ini lansia berbeda, bukan hanya sekedar kata-kata tapi diprak. Itu kalau setuju. Jadi besok itu wisuda, tapi setelah itu profesor kan ada wisuda lagi. Ya tapi tetap ada aja supaya nambah. Saya dengan kita ketemu katanya semakin tambah umur itu, kalau perempuan itu kan sehari butuh ngomong 7.000 kata, kalau laki-laki 2.000 kata. Tapi tambah tua, ini kata-katanya itu tambah gitu, biar tambah ngajak umur. Makanya kalau kita ketemu kan akhirnya itu ini masalahnya loh, betul kita kan ketemu loh. Tapi kalau nggak ketemu orang, memang mau ngomong mengarah kocok, ya jadi pancermen itu lagi. Nah ini maksud saya, monggo. Jadi wisuda besok itu menjadi wisuda yang betul-betul bukan untuk menyelesaikan setelah itu silaturahmi tidak ada, tapi tetap setiap Selasa saja Pak diadakan. Nanti bakal jadwal, ya udah sering dijadwal bulan apa, bulan apa, hari apa. Kalau yang dari itu setelah itu dari Bapak Ibu sendiri. Dan nanti ada sekolah lansia lagi di tempat lain. Kalau Bapak Ibu sini juga siap dari Bu Dokter sama Mbak Ira, Bu komisi dari sekolah lansia sana, monggo supaya kulari dan kita ini menjadi lansia yang berdaya guna. Nah, di mana para lansia yang memiliki profesionalisme itu bisa mengisi, bisa memberikan materi kepada kita, kepada kita para lansia ini tentang materi yang kuasai. Jadi tadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Sri, ya. Jadi tentang bagaimana kita bermanfaat, kita berdaya. Ya, jadi apa yang menjadi keprofesionalan kita, ya. Mungkin kita pensiun dari bagian hukum atau bagian peternakan atau di perusahaan atau di pabrik seperti itu. Kita pasti punya keahlian Bapak Ibu sekalian, atau kita menjadi mantan dosen. Nah, dari saya kesannya bahwa sangat berterima kasih dilibatkan di tahun yang kedua, dan saya sebagai dosen keperawatan yang sering melayani lansia itu mendapatkan angin segar dari Bapak Ibu, karena memang saya mengajar di UKSW itu di
mata kuliah keperawatan lansia. Ternyata ada lansia super, di mana di lansia Purbaya, luar biasa. Dan saya sampaikan bahwa lansia-lansia di sini hebat-hebat, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, sangat bersemangat berpartisipasi, sehingga ilmu yang di kelas bersama saya itu ternyata juga belajar dari saya. Sehingga hasilnya juga saya sampaikan nanti ke mahasiswa yang memberikan inspirasi untuk bisa menjadi seperti Bapak Ibu, walaupun sudah lanjut usia tapi tetap tadi bermartabat, berkarya, dan jikalau memang bisa melanjutkan itu luar biasa, karena kami melihat banyak lansia-lansia yang masih bergantung kepada anak, masih susah untuk melakukan aktivitas, bahkan belum tahu makna hidup, tujuan hidup. Tapi dari Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Amin. Apabila kami di dalam melayani dan menjadi narasumber ada hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami pun mohon masih tetap bisa diterima apabila nanti Pak Biarno menjadwalkan kami untuk menjadi salah satu dari narasumber, ya. Terus bosan tapi terus sering ngono ya ojo lah, Pak iso aku kangen saya bilang gitu ya. Jadi saya Bu Eva dan Bu Maria mohon maaf tidak bisa hadir, Pak Sangkopo sedang ada seminar itu tadi, jadi juga tidak bisa hadir, dan ada beberapa asisten kami yang bisa hadir, Mbak Rizka dan juga Mas Markus. Jadi saya mewakili seluruh warga PMI itu menyampaikan terima kasih sekali partisipasi persertaan dengan kepada warga kami di sisi Asia sangat luar biasa. Saya sangat setuju ingin tetap dilanjutkan tetapi dengan sistem yang lain. Tidak harus duduk di sini mendengarkan ini, tapi kita langsung sebagai kegiatan-kegiatan yang mendukung bisa dilaksanakan. Bila itu saya mohon maaf apabila yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih sekali atas bantuan segalanya kepada kami di dan mudah-mudahan bisa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Sekolah Angkatan ketiga ini hampir akhir nanti dan karena dan saya mohon dimaafkan simak penuh itu saja yang saya sampaikan. Selamat wisuda dan selamat apa lagi? Ya tadi sehat semua, bisa mandiri, aktif, dan produktif. Saya kira itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon untuk tim panitia wisuda tinggal sebentar, karena kita akan membahas lokasi tempat kita wisuda lansia. Terima kasih semuanya.